Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku pengurus dan jamaah Masjid Muhammadiyah Miftahul Jannah yang saya cintai dan saya muliakan. Telah kita ketahui bersama bahwa beriman kepada kitab-kitab itu merupakan salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada yaumil akhir, dan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yakni takdir. Yang keenam ini wajib bagi seorang muslim untuk mengimaninya. Kalau salah satu dia tidak mengimaninya, maka dia keluar daripada Islam. Jadi ini adalah satu kewajiban. Maka beriman kepada kitab-kitab itu realisasinya adalah yakni kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan yakni kitab-kitab tersebut. Dan telah kita ketahui bersama, dan ini adalah satu hal yang tidak tersembunyi bagi seorang muslim dari yang awamnya sampai apalagi para ulamanya. yakni kita mengimani Allah telah menurunkan kitab Zabur, yakni kepada Daud, telah menurunkan yang namanya Taurat kepada Musa alaihissalam, nabiyan azimam, nabi besar. Allah juga telah menurunkan Injil, yakni kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan suhuf-suhuf, yakni suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran wahyu. Kalau kitab-kitab yang lain itu Allah menurunkannya langsung. Akan tetapi berbeda dengan Al-Quran, dia bertahap. Dan sebagaimana yang kita ketahui, dan ini menjadi kesepakatan kita kaum muslimin, bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Dalilnya mana? Yakni termasuk dari ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah puasa. Al-Baqarah 183 dan seterusnya itu. Di ayat 185-nya Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan."
bulan itu yang kita diwajibkan puasa itu, yakni bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Dan penjelasan petunjuk itu, yakni maksudnya ayat Al-Quran itu yang satu ditafsirkan oleh ayat yang lain, ayat yang itu ditafsir oleh ayat yang ini, ayat yang ini ditafsir ayat yang itu, sehingga tidak bisa kita memahami ayat satu saja tanpa barangkali melihat ayat yang lain, karena akan terjadi kesesatan. Contohnya banyak, tapi bukan pada saat ini babnya pembahasan itu. Saya tidak akan membahas ini, tapi ini hanya sebagai sekelebat saja. Jadi ternyata banyak sekali kesesatan itu, yakni orang itu dia memahami Al-Quran itu hanya satu ayat, sebagaimana orang-orang liberal. Itu asyik sekali itu kalau bahas, dan kita membantahnya satu persatu. Kemudian dalilnya juga adalah surah Al-Qadar, surat favorit kita kalau Ramadan itu. Tadi yang kita baca itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu dia diturunkan pada malam kemuliaan. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, 84 tahun kurang lebih. Malaikat dan ruh turun. Nah, bagaimana itu ibunda sekalian? Jadi para ulama menyebutkan sebagaimana yang disebutkan misalnya oleh Syekh Manna Khalil Al-Khattan di dalam kitabnya Ulumul Quran. Beliau mengatakan maksud Quran itu diturunkan Ramadan, bulan Ramadan itu adalah sekaligus diturunkan, yakni ke langit dunia. Al-Quran itu ada di Laul Mahfuz, lalu diturunkan ke langit dunia. Nah, dari langit dunia diturunkan ke langit dunia di bulan Ramadan secara keseluruhan. Dari langit dunia yang paling dekat dengan dunia itu, maka diturunkan dia satu persatu sesuai dengan urutan turunnya ayat-ayat itu melalui Jibril, yang itu kita kenal salah satunya sebagai asbabun nuzul, yakni sebab-sebabnya turunnya ayat itu. Ayat ini turunnya karena ini, ayat itu turunnya karena itu, dan seterusnya. Sampai lengkaplah kurang lebih 23 tahun. Ada pembahasan khusus itu. Ayat apa yang turun pertama kali, ayat terakhir, lalu bagaimana modelnya itu. Itu kita bisa ketahui dari pelajaran ilmu Quran. Dan kemudian ayat itu, Quran itu dihafal oleh Nabi. Bagaimana yang kita ketahui, Nabi pernah bertahanus. Itu kebiasaan orang-orang Arab, mereka merenungi diri penciptanya. Nabi juga begitu, beberapa hari diantar bawa bekal ke Gua Hira waktu itu. Maka datanglah Jibril, lalu Jibril berkata kepada Nabi SAW, Iqra, baca. Ma'ana biqori, saya gak bisa baca. Iqra, ma'ana biqori, saya gak bisa baca. Ma'ana biqori, Iqra Muhammad, saya tidak bisa baca. Dipeluk dengan kuat oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah dia ayat-ayat yang turun pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kaget, Nabi terkejut, dan dia pulang minta diselimuti dengan istri tercintanya Khadijah. Telah datang kepada, apa yang kau lihat? Nabi bercerita dia melihat Jibril. Subhanallah. Lalu Khadijah membawa Nabi SAW kepada pamannya.
Tidak hadir dalam ingatan saya nama pamannya itu. Lalu dia bertanya, lalu pamannya itu dia memiliki ilmu dari kitab sebelumnya. Itu adalah Namus katanya. Itu adalah Jibril yang turun. Selamatlah engkau, berbahagialah engkau, telah dipilih menjadi utusan Allah. Dan aku akan menjadi pembelamu kalau aku umurku panjang. Itu paman Khadijah. Dia punya ilmu dari Injil, kitab Injil yang asli. Maka Nabi menghafal, mengingatnya, lalu turun satu persatu dengan berbagai macam. Ada yang langsung Jibril, ada yang Nabi seperti mendengar lonceng, dan dikatakan menerima wahyu itu berat sekali bagi Nabi. Pernah suatu ketika seorang sahabat, kalau tidak salah ingat saya, Abu Bakar As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu, dia pernah memangku Rasulullah kepalanya, dan pada saat itu wahyu turun. Abu Bakar berkata, kaki aku seperti mau pecah karena beratnya itu. Jadi Nabi itu berat menerima wahyu itu. Firman Allah. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran itu perkataan Allah, bukan makhluk. Yang Allah berkata secara hakiki. Yani Allah berkata langsung. Al-Quran yang diturunkan melalui Jibril alaihissalam. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Nah, itu dalilnya itu. Dan jika di antara kaum musyrikin itu ada yang minta perlindungan kepada kamu, maka lindungi, kata Allah, agar dia dapat mendengar kalamullah, yakni Al-Quran. Nanti ayahanda buka At-Taubah ayat 6 itu. Maka turunlah Al-Quran. Dihafal oleh Nabi. Nabi itu ummi. Sahabat juga banyak yang ummi tapi hafal Quran. Jadi kata para ulama, ada sebagiannya mengatakan bahwa bisa baca Quran itu gak wajib. Ini maksudnya bisa baca itu apa? Mushaf itu gak wajib mengatakan. Asal dia hafal. Paham nggak? Asal dia hafal, karena ada Al-Quran itu mudah. Banyak orang yang hafal Quran tapi dia nggak bisa baca. Nenek saya, dia nggak bisa buta aksara, nggak bisa baca, nggak bisa tuh, tapi hafal Quran. Minimal apa? Minimal Al-Fatihah. Minimal apa? Minimal 30 juz sama misalnya. Kan kita nggak dibebani. Gak harus kita hafal 30 juz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak memberikan beban yang kita tidak sanggup. Bertakwa kepada Allah semampu kamu. Tapi kalau gitu udah usahlah belajar baca Quran, Ustaz. Bukan gitu. Oke, kalau Anda tak bisa baca mushaf itu oke, tapi Anda hafal langsung. Seperti Syafi'i atau Bukhari. Syafi'i, Bukhari itu sekali disampaikan dia langsung hafal. Makanya Syafi'i, Bukhari itu 5 tahun hafal Quran, 7 tahun hafal Quran. Kita sudah 50 tahun, 60, 70 tahun hafal Quran. Hafal Ustaz Pancasila. 1, ketuhanan yang itu aja kadang tuh balik-balik. Enggak apa-apa juga, enggak wajib ibunda. Sekarang kita ada mushaf Al-Qur'an. Paham maksud saya? Jangan salah paham ya. Sudahlah enggak bisa baca Quran, tidak hafal dulu. Haruslah hafal minimal Al-Fatihah yang kita baca setiap hari itu. Wajib seorang muslim
dia bisa baca Al-Fatihah itu dengan benar. Lalu Quran itu ditulis oleh para sahabat yang bisa nulis. Ada yang nulis di batu, ada yang nulis di pelepah korma, ada yang nulis di kulit kambing dan sebagainya. Dulu belum ada kertas. Maka Al-Quran itu tersimpan. Bahkan ada yang menghafalnya, hafal. Mereka berlomba-lomba menghafal Al-Quran itu. Maka ada hafalnya. Lalu Nabi pun susunan Quran itu Nabi langsung. Ini ayat taruh sini, ini yang ini, yang ini. Maka yang kita kenal sekarang ini para ulama membaginya lagi 30 juz, 6.600 sekian ayat. Nanti ayahanda bukalah. Itu ada satu buku tadi yang saya bilang tuh, tulisan Syekh Manna Khalil Al-Khattan, Ulumul Quran. Sudah ada terjemahannya itu. Situ dijelaskan nih pembagiannya ini. Lalu dipisah dengan bismillah masing-masing surat, kecuali satu surat yang enggak ada awalnya basmalah. Apa ibunda? At-Taubah. Sebagian ulama ada yang berpendapat At-Taubah dengan Al-Anfal itu satu surah, tapi yang pendapat yang betul enggak. Tapi bismillahnya tetap ada 114 surat bismillah di Quran itu. Ya, ini ada di surah An-Naml itu ayat 30 ya. Yang tak kala Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman, ini dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka dia diriwayatkan terus. Lalu terjadi perbedaan itu, dialek pembacaan, sampai ada perang mau ribut. Akhirnya atas inisiatif dari sahabat Utsman ibn Affan, Khalifatul Rasyid yang ketiga, maka dikumpulkan seluruh Al-Quran yang ada itu, dibuat satu cetakan tulisan. Itulah yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani itu. Dibakar semua yang lain itu, dibikin satu, dibuat salinan, dikirim ke negeri Muslim, ke Kufah, ke Basra dan seterusnya, sampai kepada kita sekarang ini. Dan itu betul-betul seperti yang diturunkan Nabi. Dan itu dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, kami juga yang menjaganya. Dihafal oleh orang ribuan. Tidaklah orang yang di utara. Mana utara? Ya, utara mana? Hah? Betul ya anda? Oh gitu. Berarti kita nggak ada utara soalnya. Utara. Tidaklah orang di utara itu buat membuat tambahan Al-Quran, maka orang di selatan akan mengetahuinya. Tidaklah orang di barat. Mana barat? Hah? Barat situ. Membuat tambahan ayat Quran satu huruf saja, orang timur akan tahu. Itu Allah jaga, nggak bisa. Itu kehebatannya Al-Quran. Beda dengan agama lain itu. Agama yang lain itu, kitab suci mereka aja penuh dengan tambahan perkataan manusia. Ibu-ibu jadi ribut di mana utara, mana selatan. Memang ibu-ibu ini unik sekali. Bagus ibunda. Nanti ibunda ukur mana yang utara, mana selatan. Ya? Sampai mana tadi kita? Sampai utara. Jadi itu hebatnya Quran, kitab suci kita itu. Dijaga oleh Allah. Dihafal, mudah ngapalnya.
Beda dengan agama lain. Pernah ada seorang qori, hafiz, ustaz. Dia berdiskusi, berdebat dengan salah seorang tokoh agama itu, non-muslim itu. Lalu tibalah tentang pembuktian kebenaran kitab suci itu. Lalu dia tantang oleh, Anda hafal nggak kitab suci Anda? Si tantangnya gitu. Hafal nggak kitab suci Anda? Nggak bisa dia. Setengahnya aja hafal nggak? Nggak bisa. Oke, selembarnya aja, bayangin tuh. Ya susah, karena kitab mereka itu berubah-ubah. Itu bisa ada pembuktiannya. Kitab kita dalam bentuk yang diturunkan Allah dalam bahasa Arab. Allah menurunkan dalam bahasa Arab, bahasa yang sangat indah sekali, hebat sekali. Kalau terjemahannya ya supaya kita paham itu diterjemahkan ke bahasa masing-masing tempat. Tapi aslinya sama. Gak ada hurufnya. Itu makanya Amri bilang, satu huruf berubah langsung orang tahu. Itu hebatnya Al-Quran. Sedangkan kitab mereka itu tambah. Bahkan banyaklah perkataan manusia. Kita anak kecil aja. Orang bukan Arab tulen bisa hafal. Malah orang Arab tulen bingung dia. Hebatnya orang Indonesia nih hafal Quran. Padahal dia nggak ngerti intinya. Dia Allah mudahkan itu Quran. Alhamdulillah anak pertama saya 30 juz. Anak kedua 4 juz terakhir tuh. Tapi mungkin karena sibuk, mungkin ya Quran itu kan seperti onta. Kalau dia nggak diikat lepas dia. Anak ketiga saya 1 juz. Aduh, ini yang ketiga nih agak ini. Nah itu ibunda. Jadi Al-Quran itu satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa Allah memuliakan kita dengan Al-Quran. Tapi sayangnya kita sebagian kita sudah tidak peduli ibunda. Coba ibunda buka surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Rabbku, sesungguhnya umatku ini sudah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak dipedulikan. Betul ibunda? Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Surah Al-Furqan itu surah ke-25. Ayatnya 30, betul enggak? Itu berarti kita jarang buka berarti. Lihat di atasnya itu ada urut nomornya, di bawahnya ada terjemah enak. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr. Betul? Al-Hijr 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Betul ibunda? Alhamdulillah. Hah? Ayat 30 suratnya 15. Jadi Nabi sudah mengadu kepada Allah, mengadu kepada Allah, diabadikan oleh Allah itu di surah Al-Hijr itu, ayat Al-Furqan itu. Maaf bukan Al-Hijr, Al-Furqan. Al-Furqan 25, surah 25 ayatnya 30. Betul? Kalau yang inna nahnu nazzalna dzikra itu baru Al-Hijr ayat 9. Afwan.
Al-Furqan 25:30 betul ya? Allah mengatakan diabadikan. Allah Nabi mengeluh, ya Rabbuka, ya Tuhanku, sungguhnya kaumku ini menjadikan Quran ini sesuatu yang enggak dipedulikan. Apa enggak dipedulikan itu ibunda? Boleh jadi dia tidak punya mushaf Quran di rumahnya. Saya pernah main ke rumah ada orang berduit lah ya, Bengkulu ini enggak usah saya sebut. Dia pengusaha batu bara, ngobrol agama, dia tanya sama saya segala macam. Saya jawab. Jadi suatu pembicaraan, coba ambil Quran. Quran apalah, kalau bisa Quran terjemah. Cari-cari ternyata nggak ada. Wah, saya bilang Kando hafal Quran ya? Adek nih saya bilang hafal, tahu deh. Nyata cuma ada surah yang ada gambar almarhumah itu. Surah Yasin. Ya itu Quran tapi salah satu surah saja, surah ke-36. Lalu itu jadi sebagian kaum muslimin dia apa? Enggak punya mushafnya. Orang hafiz Quran aja punya mushaf untuk dia menghafal. Anak saya waktu dia masih nyantri, wah, baca Quran aja di rumah. Mana Torik tadi? Lagi sudut. Karena nggak lepas itu kalau nggak peduli kaum muslimin, nggak punya mushaf aja nggak punya. Sebagiannya kaum muslimin punya mushaf tapi menyimpang. Nah ini penyimpangan di Al-Quran. Ada bab khusus kalau kita bahas tuh asik tuh ya. Mungkin di kajian rutin lah kapan-kapan. Saya masih diminta ngisi kajian rutin sih kok. Hah? Serius saya Anda? Kita teken MOU. Sampai mana tadi? Ya jadi penyimpangan Quran. Terjadi penyimpangan terhadap Quran itu banyak, 1, 2, 3. Salah satunya yakni sebagian orang bahkan kaum muslim Quran itu jadi jimat. Saya pernah melihat di rumah orang kaum muslim itu Quran itu dipakunya di situ. Quran itu satu kitab itu dipakunya pakai paku besar. Saya main di situ lalu saya pulang, oh ini apa nih? Itu ini Quran gitu. Ngapa ditempel di paku sini saya bilang, supaya jangan diganggu kuntil bapak kata. Ya Allah. Hah? Coba itu, saya bilang buka ini, ya Allah ini jimat. Sebagian kaum muslimin ayah anda, itulah karena mereka, maaf kebodohan mereka sebagiannya. Mungkin belum ada yang ngasih tahu. Mungkin mereka masih tercampur dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Jadi jimat. Ada yang muslim tuh Quran jadi pelet. Baca surat apa saya lupa itu. Caranya itu baca surat apa lupa saya. Tapi tidak perlulah ibunda tahu ya. Nanti diamalin dulu. Katanya sudah baca surat itu berapa kali, entak-entak kaki di bumi, blok. Nanti orang yang dengar omongan kita, subhanallah. Lalu ada lagi yang ini anekdot atau memang ada ya. Kalau mau ganteng katanya baca surah Yusuf. La ilaha illallah. Nak baca 100 kali surah Yusuf, kalau hidung bulat, rambut keriting, badan hitam, itulah. Jadi zaman Ustadz kini kok. Jadi laki-laki kalau wanita mau melihat Anda, betul ibunda? Ayo ibunda kok malu-malu dipuji, betul dah? Betul lah. Betul ibunda itu. Ibunda matre ibunda. Sama kayak istri saya. Enggak apa-apa. Itu normal malah. Bahkan Nabi mengatakan nikahilah wanita itu karena 3 perkara. Karena wajahnya, hartanya, keturunannya. Pasbar bizatidid talibat yadat. Terakhir baru lihat agamanya. Bahkan agama itu ditaruh belakangan. Lihat dulu wajahnya. Wajahnya cantik lah.
Kenapa? Karena cantik itu relatif. Bagi si Amri, Liska istrinya itu cantik. Bagi orang ibunda udah dipilih ayahanda itu berarti udah menurut ayahanda ibulah yang paling cantik. Maka sebuah wanita itu cantik. Gak ada yang ganteng. Berbahagialah ibunda. Iko jadi cantik mencantik bagi kau. Enggak ada itu. Baca surah Yusuf jadi ganteng. Apa ini. Apa ini bunda? Sarangeo. Kalau banyak datanglah wanita itu. Nah, wajar lah. Ustadz boleh tak saya sebagai orang tua pilih-pilih menantu? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Di zaman Nabi juga ada sahabat, ada Nabi ada ini begini kata Nabi ini. Si ini dia tukang mukul, kata istilah Nabi itu bahasa tongkatnya nggak turun dari pundaknya. Ya ini dia ini laki-laki tukang pukul. Kau nikah aja dengan si ini kata Nabi. Tapi dia miskin. Kau mau? Enggak apa-apa ya Rasulullah. Nah, tapi dia miskin, tapi dia baik. Ah itu. Nah, ini kok jadi tema nikah-nikah? Nah, itu tadi jadi Quran itu ada yang jadi jimat. La ilaha illallah. Bahkan ada tuh yang saya pernah lihat tuh jimat kebal, yakni Quran kecil itu apa namanya? Quran Istanbul. Itu pakai kaca pembesar aja, mikroskop aja mungkin tidak tertengok, saking kecilnya tuh. Orang mato yang bulat gedang aja, cak mato sapi, tidak pacak bacanya, apalagi ayahanda yang mato sipit hilang. Itu jadi jimat itu. Ada ditaruh di perut bayi, di leher bayi, la ilaha illallah. Itu syirik, menjadikan Quran itu jimat. Yakni zatnya itu, bendanya itu. Kalau bacaannya ya anak kita baca dengan lindungi dengan Quran, bacaan Quran ya sahih itu, ada sunnahnya. Bukan dengan bendanya itu. Nah ini penyimpangan ini. Nah, jadi ini gak peduli, gak punya. Yang kedua gak bisa baca Quran. Jamaah masjid Miftahul Jannah, Muhammadiyah Miftahul Jannah nih, ada nggak yang belum bisa baca Quran? Ada Ustadz, bagus itu, berarti ngaku. Undang Ustadz ke sini atau saling mengajar supaya bagus bacaannya, minimal Al-Fatihah. Selalu saya ulang-ulang itu. Al-Fatihah itu jangan salah bacanya. Ada beberapa hukum yang kalau salah fatal. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau iya-nya enggak tasdid itu berubah kepada matahari. Pada matahari kami menyembah, pada matahari kami minta bertemu, bukan kepada Allah lagi. Itu harus ada tasdid. Huruf di bawah tasdid angka 3 terbalik itu harus double. Enggak boleh dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Tanda tasdid di Al-Fatihah tuh coba periksa lagi Bunda, ada 13 itu kalau saya nggak salah. Nah, itu berarti harus benar tuh. Bismillah, lamnya tasdid. Enggak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu logat mana itu? Alhamdulillah misalnya. Ustadz sudah berusaha, Ustadz. Ya kalau sudah berusaha belajar, itu nggak apa-apa. Itu dimaklumi. La yukallifullah. Memang logatnya kan, nggak dilarang. Kalau memang dia sudah belajar sampai dikeroknya lidahnya, kerokin minta sebel bini. Kayak anak kita belum bisa ngomong R dulu kan. Itu banyak tuh. Dulu di musola saya orang tua belajar, sampai sekarang banyak juga tuh orang tempat-tempat belajar orang tua di masjid masing-masing. Gak usah malu-malu. Kenapa malu-malu? Orang tua ada yang gak malu-malu, udah tua joget-joget, joget.
Hah? Nggak takut nanti mati dalam keadaan joget? Boom katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau lagi belajar alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, husnul khotimah. Orang yang belajar terbata-bata itu kata Nabi, dia dapat 2 pahala. Ibunda belajar Quran itu kata Nabi, terbata-bata, terputus-putus, itu dapat 2 pahala. Pahala baca Qurannya, pahala terbata-batanya. Lebih hebat ibunda dari Kori. Kori cuma dapat 1, dia lah lancar. Ibunda tuh mana nahan malu, mana nahan keringat. Tapi adwasi kok, saking adwasinya dingin semalam. Sampai ayahanda ikhtilaf semalam tuh, berbeda pendapat. Matikan atau hidupkan. Itu intermezzo. Jadi itu tadi, kaum muslimin baca Quran harus di muazzin asyhadu an la ilaha illallah, salah itu tuh. Kalau lamnya dibaca pendek seperti itu berubah maknanya jadi benar-benar ada Tuhan selain Allah. Harus asyhadu an la ilaha illallah, enggak boleh asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah, salah itu. Maknanya jadi berubah. Itu belum, itu hanya panjang pendek, belum lagi makhrajnya. Kecuali sudah berusaha, udah belajar, nggak bisa memang nyebut mim, apalagi ain, ya kan? Ain itu huruf yang paling sulit itu. Ain, ngain, amri aja ibunda. Itu saya ingat dulu kecil, umur 5 tahun sama papa rahimahullah. Semoga Allah merahmati papa itu. Saya belajar sama papa tuh meja kacau dulu, meja kacau banyak dah. Pecah sampai bayang. Orang tua dulu kan ganas kalau ngajar. Tidak ada rohim kayak guru gini kan. Karena kalau guru kini kejam itu kena pasal apa? HAM. Dulu tuh itu itu saya itu izhar nun mati bertemu ain tuh lama berapa? Kata papa an-am am-am an am-am an-am am-am an am-am an-am am-am 10 kali sudah naik lingu, berdiri rambut. Tapi itulah orang tua. Dan saya bersyukur sekarang. Oh iya dulu orang tua, Masya Allah, karena sayang ya kan. Semoga Allah merahmati orang tua kita semua. Maaf ayah. Makasih ya. Gitu. Kita belajar baca Quran ibunda. Orang-orang yang belajar baca Quran, menghafal Al-Quran, dia nanti akan bersama dengan malaikat yang mulia. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ibunda perhatikan ini, hadis ini. Andai kata hadis ini mendapat tempat di hati-hati kita, di dada-dada kita, tentu kita akan berlomba-lomba menghafal Quran. Kata Nabi, khairukum, orang yang terbaik di antara kamu, man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Quran,
menghafal Quran, wa 'allama, lalu dia mengajarkannya. Dulu, apalagi zaman ayahanda ya, zaman Amri aja waktu kecil, itu rumah-rumah kaum muslimin tuh masih antara maghrib dengan isya tuh, ya ini anak-anak apa? Belajar. Padahal dulu belum ada metode Iqra. Dulu hanya alif-alifan ya. Daripada saan, alif bawain, alif depan an, in, barapan, bin, barapan, ban, bin, bun. Ta atas tan waten taduan pentun tan tentun. Tahu juga ibunda? Hah? Ibunda belajar baca Quran pakai itu juga ya? Kini ada itu seorang ulama dari Jogja, Kiai Haji As'ad Umahumam rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau bikin metode Iqra, masya Allah, bagus sekali itu metode Iqra itu. Tahu kan ada Iqra ada sih. Tahu kan ibu ayanda? Yang jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subhanallah. Hah? Bagus sekali. Cuman berapa kali pertemuan. Bahkan ada metode baca Quran tuh yang 10 kali ya Pak pertemuan bisa. Jadi ibunda ramaikanlah ibunda masjid ini. Ibunda panggil ustazah khusus belajar baca Quran. Simak nian minta. Atau sekarang sudah ada YouTube. Hah? Itu baca. Oh, ini bagaimana menyebut huruf ini. Oh ini ada sakta. Apa itu sakta? Berhenti sejenak tanpa menarik. Nah itu benar itu. Dan seterusnya. Jadi dari baca hukum baca Quran itu. Jadi harus ada. Harus bisa baca Quran lalu apa? Menghafalnya lalu mengajarkannya itu. Tentu nanti ada bab yakni adab-adab dalam membaca Al-Qur'an. Barangkali itu nanti ada satu saat ya kita membahas yakni bab-bab yang berkaitan dengan yakni adab membaca Quran itu, karena sebagian manusia telah melupakan itu. Sebagian orang ketika dibaca Quran dia ribut, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza quriyal Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nanti ibunda buka Al-A'raf, betul tak? Al-A'raf ibunda ayat 204. Al-A'raf itu surah ke-7. Coba buka Al-A'raf ayat 204. Wa iza quriyal Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Quran diam, simak agar kamu mendapat rahmat. Bukan rahmat Kartolo. Rahmat Allah. Rahmat Kartolo apa? Bukan. Betul Ibunda? Al-A'raf 204. Kalau dibacakan memang turunnya ayat ini kenapa? Karena ada sahabat Nabi baca, dia ikut baca dulu. Di belakang itu turun ayat itu kalau dibaca Quran. Tapi itu dipakai di luar sholat juga oleh kita. Sebaiknya kita jangan berbicara kalau ada orang yang lagi baca Quran. Kalau lagi baca Quran, jangan, kecuali kalau penting nian. Misalnya ada anak nak masuk sumur, ya jangan diam aja. Ya Allah, kata Ustaz Amri, kalau lagi baca Quran jangan ngomong, masuk sumur anak. Salah itu pun lagi darurat, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar kau makan apa, masak apa, kelak lah sudah orang baca Quran baru. Ini banyak nih, apalagi di kondangan ya ibunda ya. Nanti lagi acara nikah atau akad nikah, ibunda hadir dulu di kondangan. Jangan ngobrol dulu, dengerin baca Quran itu. Kalau ibunda mau dapat rahmat. Ini bukan Amri yang ngomong ibunda, itu Allah.
Al-A'raf ayat 204. Mungkin selama ini kita tidak dapat rahmat karena dibaca Quran kita ribut. Sedangkan itu sifatnya orang munafik. Orang munafik itu kalau Nabi baca Quran mereka berisik. Mereka mencibir. Gak boleh kita. Ya nggak tenang dulu. Misalnya di acara nikahan, di acara pesta orang baca Quran, duduk denger dulu. Kalau ada kawan yang ngajak, kelaklah dulu. Tidak penting nian kan obrolan kan. Tadilah gue ngobrol kan. Nah, paling berapa lama? Udah ada kori itu baca sejam. Paling 15 menit, paling lama itu. Barulah selesai, baru ngomong. Ini kita nggak baca Quran. Ini nih, kita sudah membantah ini sendiri. Betapa banyak kita baca Quran tapi kita melanggar. Nah, betul? Quran bilang jangan dekati riba, kita makan riba. Quran jangan dekati zina, sebagian orang Muslim zina. Itu melanggar itu. Coba lihat ayat. Quran nyuruh sholat, sebagian kaum muslimin tidak sholat. Kita banyak sekali. Bagaimana kita mau merahmati para sahabat itu? Mereka tidak pindah dari satu ayat sebelum mereka memahami dan mengamalkannya. Makanya para ulama ditanya, apakah kita mengejar target kuantitas? Kuantitas itu banyak ya, jumlahnya. Atau kita kualitas? Sepertinya jawaban yang terbaik, yang ideal itu dua-duanya, kuantitas plus kualitas. Tapi kalau ya kualitas, kita baca satu, kita pahami, oh ini maksud ayat ini. Ada kan udah ada terjemah. Jangan kita seperti borong beo. Borong beo itu bisa, bahkan lebih pase dia. Kalau tukang rumahnya kori mungkin, Assalamualaikum, 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 ya kan? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ya kan? Tapi coba kita tanya ke dia, "Oi beo, apa arti Assalamualaikum itu?" Nih tahu. Jadi kita juga nih. Jadi baca Quran tuh yakin kita ibunda dapat pahala per huruf. Nabi mengatakan alif lam mim itu bukan satu. Alif 10, lam 10, mim 10 pahalanya. Berarti makin banyak kita baca Quran, makin banyak huruf, makin banyak pahala. Satu dibalas 10, bayangkanlah. Ayahanda 1 balas 10. Bahkan di Quran tuh kalau orang infak tuh dibalas 700. Al-Baqarah 261, betul lah? 261 Al-Baqarah. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan harta yang dinafkahkan di jalan Allah itu seperti satu bulir yang menumbuhkan 7 cabang. Setiap cabang itu 100 biji. Berarti 700. Allah menjadikan lebih bagi orang yang dikehendaki. Lihat. Kita bayar satu sedekah, infak, wakaf, apa namanya hadiah, Allah nanti ganti 700 kali lipat, bahkan lebih. Kira-kira ada orang yang kita bayar satu dia balas 700. Ayah anda ngasih orang duit 1 juta, dibalasnya 700 juta. Kira-kira ada? Rasanya udah ada. 700 kali lipat. Allah seperti itu. Al-Baqarah 261. Baca Quran dan jangan sampai kita melalaikan Quran yang kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Toha ayat 124 105, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, kami jadikan hati jiwa mereka sempit. Sempit ibunda, hati sempit. Enak dah pakai baju sempit ibunda? Ayah anda pakai celana sempit enak ayah anda? Tidak ayah anda. Bayangkan punya rumah sempit enak ibunda? Tidak. Bagaimana kalau hati yang sempit? Kalau hati yang sempit, rumah kita sekedang Masjid Akbar Anggut terasa sempit. Tapi kalau hati kita lapang, walaupun ngontrak, walaupun gaji pas-pasan, hati lapang.
Lihat Nabi SAW pulang ke rumahnya. Gak ada makanan kata Aisyah. Cuma ada cuka. Apa yang Nabi omong? Sebaik-baik lauk itu cuka. Nabi tidak marah. Mana kok? Nabi tidak marah. Tapi iko jangan jadi dalil pula ibunda. Allah ibunda. Tidak ada lauk yang anda tanya. Kan kata Pak Ustadz tadi Nabi kece. Sebaik-baik lauk itu cuka. Itu Nabi ngece seperti itu. Memang Nabi tidak ada ngasih. Memang tidak ada barang di rumah tuh. Nabi juga tidak ngasih. Iko lakinya lah ngasih duit cukup. Bisa beli sayur, bisa beli ikan. Kering terus. Sambal teri, sambal kacang. Lakinya pengen sop buntut. Dikasihnya duit sudah. Ayah anda ketawa. Samu itu ayah anda. Lakinya pengen pindang, gagan, patin. Iku puasa-puasa ngecek ikut intermezzo itu. Itu. Tapi kalau hati lapang, tapi kalau hatinya lapang, masa kok dek? Tidak kok. Sudahlah gampang kita beli aja. Senang istrinya. Karena suaminya lah lapang jiwanya. Cobalah suami aku cak kata Pak Ustadz tadi. Ya salah ibu sendiri milih suami. Sudah terimalah itu. Jangan main ganti, main presiden. Wa man arada fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsulu yaumal qiyamati a'ma. Dan di hari kiamat kami kumpulkan, bangkitkan dia dalam keadaan buta. Ayahanda udah pernah ke London? Coba bayangkan ayahanda tahu-tahu ada di London dalam keadaan buta. Kalau ayahanda di rumah buto, masih hafal. Oh iko kamar mandi. Oh iko dinding ruang tamu. Oh iko hidung bini saya. Tiba-tiba ini kita belum pernah ke akhirat. Siapa yang udah pernah ke akhirat? Tahu-tahu dibangkitkan di akhirat buta. Coba bayangkan. Lalu dia berkata, qala rabbi lima hasortani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Kata Allah berkata, qala kazalika atatka ayatuka. Inilah dia waktu ayat-ayatku turun. Fanasitaha, kau melalaikannya. Wa kazalika yaumatunsa. Kau hari ini pun dilupakan. Barangkali ini sudah jam lewat nih. Iku asik, kalau saya ngisi di siku asik aja itu. Karena tidak ada yang tidur. Nyimak galau, masya Allah. Apa? Masya Allah. Jadi ibunda, pelajaran yang bisa kita ambil, ibunda bacalah Quran sehari, kalau bisa 1 juz, kalau bisa. Kalau nggak sanggup juga 1 ain. Tidak sanggup juga 1/2 ain. Tidak sanggup juga 1 halaman. Tidak sanggup juga 1 ayat. Tidak sanggup juga buka baik. Buka baik, tengok melotot aja sudah. Tidak sanggup juga tengok mushaf tuh. Dah. Itu aja dulu tahapnya. Jangan sampai mushaf kita berdebu. Cukup? Ada yang mau nambahin atau tanya? Ya. Iya. Saya sih lebih cenderung sebaiknya dihindari saja. Sebaiknya dihindari, khawatirnya apa? Kita nanti kemana? Ke WC dan sebagainya itu, khawatirnya. Makanya saya juga kadang sebagian, enggak apa-apa ya Anda, silakan. Kalau kaligrafi misalnya di dinding itu saya kayaknya ikut ulama yang mengatakan sebaiknya dihindari. Kenapa? Takutnya jadi kurang menghargai kita. Ya ini kadang disenderin atau apa. Makanya begitu juga kayak Quran ibunda. Ingat Quran, sebaiknya Quran itu mushaf ibunda jangan di bawah pusar atau apalagi di lantai di bawah lutut. Itu penghormatan kita terhadap Al-Quran. Itu jangan sampai apalagi buka bolak-baliknya pakai air liur. Nah, itu adab kita kepada Al-Quran. Nah itu kembali ke tadi itu. Jadi kalung itu baiknya jangan sampai. Ini ada juga nih
topi-topi orang zaman sekarang tulisan la ilaha illallah, ya kan? Itu kan kalimat suci. Maka jadi dihindari, khawatirnya nanti dia mau nyucinya bercampur dengan celana dalam, bercampur dengan BH, ya kan? Ya, itu menghinakan itu. La ilaha illallah itu kan mulia. Makanya ulama ucap bagaimana mushaf-mushaf yang sudah tua. Tahu kan? Yang sudah lapuk, sudah itu kata para ulama dua. Tidak bisa dibakar, ada bisa dipakai lagi ya, tidak bisa baca lagi lapuk. Itu pertama dikubur, yang kedua boleh dibakar. Supaya jangan fitnah ya, bakarnya diam-diam aja dalam drum atau apa. Jadi boleh itu. Supaya dia tidak terhina. Kan ada Quran-Quran yang tua yang tercecer di jalan, ya kan? Terinjak, jangan, hati-hati. Makanya pertanyaan yang bagus sekali tadi, saya lebih cenderung pendapat hindarilah memakai kalung gelang yang ada tulisan-tulisan mulia itu. Entah Allah, entah apa Muhammad, apalagi Bismillah. Pakai aja yang gambar lope ya, benar lope. Gambar lope atau inisial nama suami, atau ya, jadi nama suami atau nama, ya itulah nama anak nggak apa-apa, atau nama sendiri atau lainnya nggak apa-apa. Gitu. Cukup Ibunda? Ada lagi? Ya. Iya, ini jadi problema memang, betul sekali. Yakni Quran diputar di speaker masjid itu. Saya ada sebagian ulama memang nggak boleh. Makanya kalau di Saudi apa tuh nggak ada masjid berisik. Berisik apa? Muter apa? Kenceng-kenceng itu. Apalagi jam 3 udah. Itu sebenarnya nanti kita bahas. Itu Kemenak kan cepat heboh. Itu sudah ngatur penggunaan speaker itu. Speaker dalam, speaker lalu, kapan mutarnya itu paling, kalaupun mau muter ya itu 15 menit sebelum azan itu kalau subuh, kalau maghrib 5. Tapi kita sekarang kan ada jam 4. Orang mau sholat malam di rumah tuh gak khusyuk gitu. Betul itu udah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pengurus atau tukang jaga masjid sebaiknya kalaupun ya mau muter juga, ketika udah mulai orang datang di masjid udah matikan. Kenapa? Orang tuh sholat mau khusyuk. Dulu Nabi pernah marah dengan seorang sahabat ketika ada yang sholat, dia baca Quran. Bayangkan, dia baca Quran itu gak boleh gitu. Kembali pertanyaan ke Ibunda tadi, bagaimana Ustaz kita terdengar lagi masa atau apa? Ya kalau memang kita mampu mendengarnya dengar. Kalau enggak, memang kita mau bicara sama anak atau apa, itu enggak apa-apa. Ayat itu tadi itu terutama untuk ketika sholat, yakni ketika imam membaca terdengar. Tapi di luar itu, yakni itu hanya keutamaan mustahab. Jadi sebaiknya kan saya bilang tadi, sebaiknya kita nggak ngobrol kalau lagi ada orang baca Quran. Itu penghormatan. Tapi kalau memang nian yang perlu, harus, apalagi kalau bahasa ini, perlu, harus, nian, penting, nak diobrolin ya nggak apa-apa gitu ya. Cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.